Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Dan masih berada di tempat budidaya ikan gabus yang berada di Jalan Kiai Ronggo nomor 99, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ya, hari ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Ya, kita akan berusaha menjawab permasalahan seputar budidaya ikan gabus berkaitan dengan pembibitan, pembesaran, pemasaran, serta pengolahan ikan gabus. Bagi yang mau bertanya, kita bisa sharing-sharing berdasarkan pengalaman kita budidaya ikan gabus. Kurang lebih 17 tahun kita budidaya ikan gabus. Nah, ini lokasi budidaya ikan gabus yang ada di Jalan Kiai Ronggo nomor 99, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Nah, kalau kolam-kolam base beton itu adalah kolam-kolam yang memang digunakan untuk proses pemijahan ya. Kemudian yang di bawah ini, yang kolam kotak-kotak ini, yang di sini ada daun pisangnya, ini digunakan untuk proses pemijahan dan penampungan ya, setoran panen ikan gabus. Pada kesempatan kali ini kita ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Ardi yang ada di Jakarta. Ya. Salam sukses Pak Suwandi, saya Ardi dari Jakarta mau bertanya tentang masalah pemijahan. Di tempat kami kan tidak ada tanaman air, Pak. Sulit sekali untuk mencari tanaman air. Ya, apakah ada alternatif lain untuk proses pemijahan? Nah, ini salah satu contoh ya buat teman-teman yang memang dalam proses pemijahan itu kesulitan mendapatkan tanaman air atau mungkin sangat minim sekali tanaman air. Banyak sebetulnya media yang digunakan untuk proses pemijahan ya. Bisa menggunakan raffia ya, dulu pernah kita upload juga. Kemudian bisa menggunakan ganggeng, tanaman ganggeng, atau mungkin selada air, apu-apu ya. Selada air bisa juga, atau kalau yang memang tidak sulit-sulit mendapatkan tanaman seperti ini contohnya. Ya, ini menggunakan daun pisang kering ya. Ya, karena ini kondisi sekarang ini musim kemarau ya, ini musim kemarau. Kemudian kita juga sempat punya tambungan tanaman air, tapi kondisinya banyak yang rusak ya, dimakan ular ya. Sehingga kita sekarang menggunakan daun pisang kering ya. Ini juga cukup efektif ya. Tidak ada masalah ya, induk tetap bisa bertelur seperti biasa, normal juga ya. Ini pisang kering, daun pisang kering yang sudah kita siapkan ya, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini ya, daun pisang kering seperti ini. Ini nanti di tiap kolam ya, tiap kolam induk itu nanti diberi 4 pelepah ya. Usahakan proses pengambilan daun pisang keringnya dengan pelepahnya ya, jangan cuma disobek-sobek aja ya. Diambil dengan pelepahnya sekalian. Ya, nah. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kolam yang sudah disiapkan ya, sudah ada airnya seperti ini ya. Nah, yang sudah ada airnya seperti ini, kita langsung masukkan daun pisang keringnya. Nah, ini kita masukkan ya. 1 ya, dikasih 4 ya. 3 sampai 4 tergantung pelepahnya. Kalau pelepahnya itu besar, kita bisa memasukkan 3 saja cukup ya. Jadi jangan disobek ya, usahakan jangan disobek, karena kalau nanti disobek daun pisangnya cepat kering dan tenggelam, dia tidak mau mengapung. Jadi ada fungsinya pelepah ini tidak disingkirkan biar daun pisang ini mengapung di permukaan. Ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, ini contoh yang sudah siap ya di sini, dengan menggunakan pelepah daun pisang yang sudah kering ya. Ya, nanti setelah direndam 1 malam, 1 kali 24 jam, itu nanti besoknya induk sudah bisa dimasukkan. Ya. Ini, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, manakala kesulitan untuk mendapatkan tanaman air, eceng gondok atau selada air atau apu-apu dan lain jenisnya, bisa menggunakan daun pisang kering.
Karena ini cukup efektif juga untuk proses pemijahan dan tidak akan memenuhi ya, jadi tidak akan bertumbuh jadi penuh gitu ya. Sudah segini aja karena memang tidak hidup gitu kan. Nih seperti ini teman-teman. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman mencoba sahabat dunia ikan gabus. Gak usah khawatir teman-teman yang tinggal di kota bisa mencari daun pisang kering ya seperti ini. Ya. Ya di sini pun kenapa kita gunakan pisang kering, dulu berkali-kali kita sudah menggunakan. Kami sudah cukup lama menggunakan daun pisang kering ini. Ini kondisi darurat saja karena memang di sini musim kemarau tanaman air sulit didapat ya. Dan juga kemarin kita menampung membiakkan tanaman air dalam jumlah banyak juga terserang hama ulat ya. Sehingga rusak semua tanaman air yang kita tampung. Ya teman-teman nih silahkan nanti dicoba. Ya mudah-mudahan berhasil dengan baik. Berikutnya pertanyaan tentang bagaimana Pak untuk menampung. Jadi saya tidak sebutkan ini siapa-siapa yang bertanya karena memang cukup banyak ya, mewakili saja dari pertanyaan teman-teman untuk penampungan ikan gabus saat panen ataupun menampung dari hasil tangkapan alam. Nah, pertama yang perlu diperhatikan dari proses kita mulai menampung ikan gabus dari tangkapan alam sejak bawaannya, sejak dibawa itu memang harus diperhatikan ya. Jadi sejak ikan-ikan dari hasil tangkapan itu, pertama jangan menggunakan setrum. Ya, tangkapannya menggunakan pancing atau menggunakan jaring ya. Jaring tidak melukai ikan gabusnya. Kemudian dalam proses perjalanan kita dapat dari tangkapan itu dibawa pulang ke tempat penampungan. Usahakan menggunakan tempat yang licin plastik atau jiligen. Jangan menggunakan kepis ya, tempat ikan dari bambu itu membuat ikan gabus rusak. Nah kemudian di dalam kolam untuk penampungan ya, seperti penampungan tempat kita ini menggunakan waring ya, jaring nilon ya, jadi kuat ya. Disiapkan dulu daun pisang kering yang sudah direndam. Jadi seperti ini membuat ikan lebih nyaman ya. Kalau memang kolamnya sudah kolam lama, kolam sudah sering digunakan, biarkan aja kolam itu berlumut dan licin, itu akan lebih baik untuk ikan gabus, gak usah dibersihkan. Ya, cukup disiram aja dari kotoran-kotoran, biarkan lumutnya tetap tumbuh di situ, tidak masalah ya. Itu justru membuat ikan gabus kepalanya tidak luka karena licin. Ya, kalau memang mau bagus teman-teman bisa memasang keramik di bagian dasar kolam, itu akan lebih baik juga. Tetapi kalau tidak seperti ini, kolamnya kolam semen biasa yang sudah diaci, asalkan sudah berlumut seperti ini, sudah bisa nanti digunakan untuk nampung. Nah, daun pisang kering ini fungsinya untuk membuat dia nyaman, teduh ya. Jadi di satu kolam ini kita isi 200 kilo pun seperti nggak ada ikannya, ya kan? Nah, jadi seperti nggak ada ikannya karena dengan adanya daun pisang ini mereka nyaman, ya mereka diam saja gitu, anteng ya. Ya kalau kita nggak sentuh, kalau nggak kaget ya nggak akan berontak ya. Jadi seperti ini dikasih daun pisang kering, dikasih kelaras. Nah, ini contoh ya. Jadi di sini ditampung. Ya, satu kolam ukuran 1x2 ini dengan ketinggian 50 cm bisa kita isi 150 sampai 200 kilo. Sepertinya nggak ada ikannya. Tapi ini banyak teman-teman ya. Jadi sepertinya kalau udah seperti ini nggak ada ikannya. Dia tenang ya. Tetapi kalau kita tidak berikan daun pisang kering, lompat-lompat terus dia, tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Sama dengan yang ada di sana. Ya, ini juga menggunakan tutup dari ya, daun pisang kering. Nah, usahakan daun pisang keringnya nggak usah disobek-sobek. Nah, kalau disobek-sobek saat seperti ini, dia cepat busuk ya, cepat hancur ya. Jadi seperti ini aja utuh dengan pelepahnya langsung dimasukkan aja ke dalam kolam. Ya, ini dengan pelepahnya sekalian. Ya, aman, tentram, ikannya tidak banyak berontak, tidak lompat-lompat terus ya. Jadi penuhi aja permukaannya. Nanti dia mau mengambil oksigen lewat sela-sela dari daun pisang kering itu. Jadi manfaat daun pisang kering ini sangat banyak teman-teman. Ya, terutama untuk budidaya ikan gabus ini bisa menjadikan alat bantu ya. Alat bantu kita yang sangat ramah lingkungan ya untuk proses penampungan ataupun juga untuk proses pemijahan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau nampung atau mau pemijahan ini kita sampaikan karena kita sudah lama menggunakan ini, cuma memang kita belum pernah kita publikasikan ya.
Dengan harapan ini alternatif terakhir aja buat teman-teman. Kalau memang masih bisa menggunakan tanaman air, ya tidak masalah tanaman air, baik proses pemijahan ataupun nampung ya. Tetapi untuk pengalaman yang kita lakukan dari berbagai macam cara, menampung ikan gabus dengan cara memberikan daun pisang kering ini cukup efektif dan sangat bagus sekali, sehingga ikan juga lebih tenang dan tidak lompat-lompat, yang membuat ikan bisa rusak di bagian kepala walaupun ini menggunakan jaring. Kalau dia lompat terus, kepalanya juga bisa rusak. Baik teman-teman, sukses selalu untuk budidaya ikan gabusnya. Masih tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan berbagi, akan sharing-sharing seputar masalah budidaya ikan gabus ya. Mudah-mudahan dengan harapan ikan gabus ini bisa kita kembangkan menjadi salah satu komoditas unggulan ya, karena kandungan albuminnya yang sangat luar biasa, yang bisa dan layak untuk kita perjuangkan. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.